Assalamualaikum nakama, kembali lagi bersama kita di Nonton Anime TV. Pada hari ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1016. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekanlah tombol lonceng agar kalian mengetahui pemberitahuan video terbaru dari Nonton Anime TV. Oke lah, gak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Ini Tama. Cover story memperlihatkan Zoro yang berpakaian ninja bersama seekor kucing raksasa sedang berada di atap dan diserang dengan tusukan beberapa pisau. Ini mengingatkan kita seperti kejadian Nami dan Shinobu yang menyusup ke kastil Orochi. By the way, penampilan Zoro ini seperti ninja Hattori nih, Mimin lihat. Chapter dimulai dari ibu kota Wano. Mereka para warga sedang menikmati festival api. Festival ini menyimbolkan sebagai hari perayaan untuk menghormati orang-orang yang sudah tiada. Hitetsu berjalan bersama Toko sambil menikmati malam festival api. Hitetsu mengatakan jika nyalaan api ini akan terlihat dari surga. Lalu Toko mengatakan jika ia berharap ayahnya dapat melihat ini. Mereka para warga masih merayakan hari festival api, walaupun mereka juga menaruh harapan kepada kemenangan para Akazaya. Onigashima perlahan-lahan akan semakin dekat menuju ibu kota Wano. Sepertinya mereka belum mengetahui ancaman besar yang akan datang kepada mereka jika mereka semua masih berada di ibu kota. Kita sekarang berpindah ke dalam kastil. Para sipinol sangat terkejut dengan semangat samurai yang enggak mau menyerah setelah mendengar kabar kekalahan dari Luffy. Bao Huang menginformasikan jika situasi saat ini jumlah masing-masing dari setiap kubu 24.000 untuk bajak laut Kaido dan 3.000 untuk para samurai. Dengan pelisur dan waiters yang berada di lantai pertunjukan berbalik arah melawan Queen, kira-kira sekitar 4.000 orangan lah yang berpindah pihak. Jadi peta pertarungan sekarang berjumlah 20.000 untuk bajak laut Kaido dan 7.000 untuk para samurai. Queen sendiri emang mengkhianati para bawahannya yang berada di lantai pertunjukan, menyuruh mereka bermain dengan taruhan nyawa mereka sendiri, dan Dr. Chopper mengobati mereka semua tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat pasukan Kaido menjadi berbalik arah. Cipinol enggak mempercayai selisih kekuatan di antara mereka bisa menjadi mengecil seperti ini, dan ini menjadi peristiwa yang begitu langka. Kondisi perang akan berubah jika terungkapnya informasi baru. Contohnya, kekalahan Luffy yang berakibat turunnya semangat para samurai, dan terakhir jatuhnya Momo dari Onigashima. Jika pasukan samurai mengetahuinya, perang ini akan berakhir karena pimpinan mereka yaitu Momo juga telah dikalahkan. Kita sekarang berpindah tempat. Bao Huang mendapatkan kabar jika Momo telah jatuh dari Onigashima dan segera ingin menyampaikan berita ini ke seluruh Onigashima. Bao Huang sekarang ditemani oleh gifter pemakan buah kuda. Mukanya mirip kuda nih soalnya Mimin lihat. Di lantai yang sama, Nami, Usopp, dan Tama sedang berlari. Usopp sangat bangga jika tongkat buatannya bisa bicara dan mengatakan, "Bukankah artinya aku semakin jenius?" Iya Usopp, kamu sangat jenius. Zeus kembali mengingatkan kepada Nami dan Usopp jika ia adalah Zeus. Nami lalu mempertanyakan kenapa Zeus bisa berada di kelimatannya. Bukankah Zeus sudah mati tadi dimakan oleh Hera? Zeus lalu menjelaskan jika rohnya keluar dari tubuh lamanya saat Nami menjulurkan tongkatnya ke arah mereka. Intinya, Nami seperti merebut jiwa Zeus sebelum Zeus dimakan oleh Hera. Zeus sangat senang mendapatkan kehidupan baru lagi, tetapi Nami masih belum memaafkannya. "Aku tidak meminta senjata menjengkelkan yang bisa bicara," ujar Nami. Zeus lalu mengatakan, "Oh iya, kau masih belum maafkanku ya? Tapi aku tidak akan bisa pergi tanpa kekuatan Mama." Apakah kali ini Zeus sudah bebas dari Big Mom? Nami, Usopp, dan Tama kini telah sampai di atas panggung dan menyuruh Tama untuk memberikan perintah kepada pasukannya dari atas panggung. Mereka tiba-tiba melihat Bao Huang yang bersiap-siap untuk mengumumkan sesuatu di sana. "Aku punya berita lagi untuk kalian. Pimpinan musuh, Momo," ujar Bao Huang terputus karena bawahannya memanggilnya. Ada anggota Mugiwara yang telah berada di belakang mereka.
Nami, Usopp dan Tama berlari menuju Bohwang. Tiba-tiba ulti datang dan menanduk Usopp dengan begitu keras. Ulti menangkap Tama yang berada di pangkuan Usopp, dan ulti menyalahkan Tama yang menjadi biang keladi atas berbalik arahnya pasukan mereka, dan bahkan Big Mom juga. Ulti juga menyalahkan Tama atas terlukanya Pai-Painya. Nami begitu terkejut melihat ulti masih bisa berdiri setelah menerima serangan dari Big Mom. Nami sangat marah atas perlakuan ulti kepada Tama dan menyerang ulti dengan memukulnya pakai tongkat Zeus. Serangan Nami dan Zeus ini enggak berefek sama sekali terhadap ulti. Zeus lalu menawarkan serangan petir, dan Zeus akan memberikan bantuan tambahan untuk serangan petir ini. Ulti mempunyai kulit yang begitu keras, kan tetapi organ dalamnya pasti cedera saat ini karena serangan dari Big Mom. Dengan serangan petir ini, Zeus yakin ulti akan tumbang kali ini. Ya, sama seperti yang Mimin katakan di spoiler kemarin ya. Ulti masih bisa berdiri, tapi organ dalamnya mengalami cedera yang begitu serius berkat serangan dari Big Mom. Ya, kalau nggak ada Zeus, serangan Nami dan Usopp sekalipun nggak akan mampu menumbangkan ulti juga ya. Nami nggak bisa menggunakan serangan sebesar itu karena Nami takut Tama otomatis akan ikut terkena serangan petir itu juga. Usopp menembaki ulti dengan ketapelnya dan keluarlah tanaman liar di tubuh ulti yang membuat ulti dan Tama menjadi terpisah. Usopp menyuruh Nami untuk melakukan serangannya kepada ulti. Zeus kembali ke wujud awannya dan Nami memanggilnya. Zeus, ujar Nami sangat terkejut. Zeus lalu berkata, bukan lagi, berikan aku nama yang baru Nami. Nami lalu memberikan nama barunya untuk Zeus, yaitu Katon, yang berarti kapas. Zeus lalu mengatakan jika ia saat ini telah menjadi tangan kanannya Nami, dan Zeus berubah menjadi awan hitam bersiap menyerang ulti. Thunderbolt, serangan petir Nami yang begitu besar tetapi berhasil dihindari mudah oleh ulti. Zeus kembali menyerang ulti dari belakang dengan kecepatan dan ditambah petir yang mengenai ulti. Ulti sama menjadi gosong nih, bagaikan kadal bakar berkat serangan Nami dan Zeus ini. Nah, calon Yonko masa depan nih, tinggal cari tangan kiri aja yang kuat. Melihat ulti yang berhasil dikalahkan membuat Bohwang sangat terkejut dan mengatakan, apa? Mereka mengalahkan ulti sama. Ini sama seperti Pac-Man sama juga. Sekarang, dua dari Tobi Roppo telah dikalahkan, ujar Bohwang berteriak. Bohwang enggak menyadari jika mic-nya dalam keadaan on, dan jeritan dari Bohwang ini terdengar ke seluruh Onigashima. Berita dari Bohwang tentu membuat pasukan Kaido menjadi terkejut, karena ini enggak pernah terjadi sebelumnya. Kekalahan dari Tobi Roppo bahkan dua sekaligus. Nah, senjata makan tuan nih, bermaksud menurunkan mental para samurai. Malah mental rekannya sendiri yang turun berkat kekalahan ulti dan Pac-Man ini. Bawahan dari Bohwang mengingatkan kalau mic dalam posisi on. Bohwang lalu mengatakan jika ia seharusnya tidak menyampaikan berita ini. Ia tiba-tiba diserang monster tanaman Usopp, Midori Bossy Devil. Bohwang pingsan akibat serangan dari Usopp ini, dan seluruh Onigashima mendengar jeritannya. Usopp lagi-lagi menjadi MVP dalam peperangan ini. Ia dan Nami berhasil menangkap Bohwang yang notabene seorang penyiar dan pengamat di Onigashima. Tama menjadi bisa memberikan perintah saat ini dari kejauhan, dan jika betul, mereka juga akan bisa melihat seluruh CCTV yang dipasang oleh Bohwang. Usopp menyuruh Tama berbicara dan menyampaikan perintahnya. Tama lalu mengatakan, ini Tama. Sontak suara Tama ini menjadi pusat perhatian di Onigashima. Para pasukan Tama menjadi sangat senang mendengar suara tuan mereka. Tapi tunggu dulu, kelanjutannya akan tersaji di chapter yang akan datang, karena kita sekarang akan loncat ke atap Onigashima. Terlihat Kaido yang kembali ke wujud naganya terbang menghampiri sang anak. Kaido mengingatkan kalau Oden dan Mugiwara telah mati. Bocah ingusan seperti Yamato enggak akan bisa kabur dari Wano, walaupun saat ini Yamato telah melepaskan borgolnya. Yamato membenarkan ucapan sang ayah dan mengatakan jika ia akan berlayar bersama dengan Luffy setelah menyingkirkan Kaido dari Wano. Wah,
Yamato, the next nakama. Woro, aku tak mau pindah ke tempat lain, Yamato, karena Wano ini istimewa, ujar Kaido yang berubah ke wujud sulongnya. Kira-kira apa ya keistimewaan dari negeri Wano ini? Apakah Kaido juga telah menemukan jawabannya tentang keistimewaan Wano, sama seperti Oden yang ingin membuka negeri Wano ke dunia? Dan di akhir chapter, Kaido mengingatkan Yamato untuk menyerah karena Yamato enggak akan mungkin bisa menang melawannya, dan menyuruh Yamato untuk menerima menjadi Shogun Wano. Yamato menolak dan mengatakan, "Tidak, aku memang enggak bisa mengalahkanmu. Luffy adalah orang yang dinantikan oleh Oden untuk mengalahkanmu. Aku cuma akan menahanmu sampai dia kembali," tantang Yamato. Kaido tentu sangat kesal atas perkataan sang anak ini. "Jangan kira aku akan mengalah kepadamu, Yamato," ujar Kaido dengan sangat marah. Terjadi bentrokan Kanabo, Kaido dan Yamato, dan muncul petir hitam akibat benturan haki mereka. Ya, Luffy akan mempunyai banyak waktu nih untuk istirahat sampai Yamato kalah, dan Luffy akan menyelamatkannya. Dan menurut Mimin, di pertemuan selanjutnya nanti Luffy akan bentrokan haki sama Kaido yang berakibat langit menjadi terbelah. Oke lah guys, udah terlalu panjang nih sepertinya. Semoga kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk tetap selalu mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe. Like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya, dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.